Fokus dalam hidupmu menentukan masa depanmu. Nah, berapa banyak dari kita itu sebenarnya bukan tidak bisa, tetapi salah fokus. Kalau kita lihat, kebanyakan orang gagal atau orang yang tidak berhasil itu punya fokus yang berbeda. Ambil contoh, ada satu orang yang saya kenal, dia itu gagal, hidupnya itu berantakan karena dia selalu berpikir bahwa orang tuanya itu jahat sama dia. Dia fokus terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga dia lupa untuk memperbagus diri, untuk improve diri dia sendiri, sampai dia bisa berhasil. Di sisi lain, ada juga orang yang merasa orang tuanya itu jahat terhadap dia, tetapi dia fokus untuk memperbagus diri dan fokus untuk coba mengerti kenapa orang tuanya melakukan hal seperti itu. Ternyata perlahan-lahan hidupnya jauh lebih baik. Dan dia juga punya kehidupan lebih baik dan hubungan dengan orang tuanya pun jauh lebih oke. Jadi ingat, apa yang kamu fokus itu yang akan bertumbuh. Itu yang akan jadi. Kalau kamu setiap hari cuman fokus pada hal yang tidak penting. Seperti fokus kenapa pajak itu seperti ini. Fokus kenapa bisnis itu sedang sulit. Maka semua energimu akan habis untuk hal-hal yang tidak penting. Tapi kalau kamu fokus terhadap apa yang bisa bikin bisnis lo itu membaik dari tahun ke tahun, maka bisnis lo itu akan membaik dari tahun ke tahun. Nah, tentukan fokus kamu. Orang gagal itu kebanyakan karena fokusnya itu berbeda aja dengan orang yang berhasil. Orang berhasil fokus terhadap apa yang bikin mereka itu berhasil. Apa yang bisa bikin mereka maju. Orang gagal fokus terhadap masalah. Kalau kamu fokus terhadap masalah, masalah ini akan bertumbuh. Makin besar, dan makin besar. Akhirnya kamu merasa kamu tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau kamu fokus terhadap solusi, solusinya itu akan bertumbuh dan kamu akan jadi makin pintar untuk menyelesaikan solusi satu demi satu. Jadi ingat, kalau kamu melihat hambatan, kalau kamu rasa hidupmu sedang berantakan, mungkin kamu cuma gagal fokus. Alihkan fokusmu, lakukan hal-hal yang bisa kamu lakukan, dan fokus terhadap solusi. Perlahan-lahan hidup kita akan jauh lebih baik. Video ini khusus buat kalian yang baru mau mulai bisnis. Jadi saya kasih tahu hal yang mungkin jarang banget dibahas oleh pebisnis lain. Pertama, buat kalian yang mau mulai bisnis ya, kalau kalian berpikir dengan bisnis itu akan lebih gampang daripada kalian kerja, gak usah mulai lah. Makan hati. Bisnis itu capek mental, capek fisik, gak ada hari libur. Kalau lu baru mulai, lu udah berpikir mau bikin sistem, ini itu, biar lu santai. Saya rasa 90% yang mikir gitu sih gagal. Bisnis itu lu baru mulai, lu harus siap. Lu siap untuk lu jagain 7x24 jam. Lu siap untuk lu kontrol terus. Sampai itu bisnis untung baru lu bisa bikin manajemen. Lu bisa bikin sistem. Tapi kalau bisnis itu belum untung, gak usah harap. Untung aja belum, lu mau bikin sistem. Mau bikin kayak gimana? Jadi kalau lo orang mau mulai bisnis, ingat, lo orang udah harus siap hancur. Mentalnya terasa, fisiknya tahan banting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gak usah bikin bisnis itu gede-gede. Lo itu mau bisnis, bukan mau nikah. Bisnis itu biasa aja, yang penting menguntungkan. Ambil contoh. Kalau lu mau bisnis frozen food, ya, lu mulailah dari rumah, online shop. Ya kecuali dana lo orang tanpa batas, ya itu lain cerita ya. Lo orang mau bikin, sekali bikin langsung bikin hotel bintang 5 ya gak masalah. Tapi ya kalau dana kalian tak terbatas, kalian udah gak nonton video ini pastinya kan. Karena ini kan buat bisnis pemula gitu. Ya tapi gitulah. Kalau lu mau mulai bisnis ya, gak usah mikirin bisnis gede-gede. Gak usah mikirin bisnis tuh mau undang siapa datang, gak usah.
Mulai aja dari online dulu, nge-live setiap hari di Shopee, ataupun pasang di toko Tokped, nge-live di Tokped gitu loh. Apapun lah. Jadi mulai dulu, omsetnya sudah gede, mulai ada omset, baru beli lagi kulkas baru. Ini kalau kita ngomong frozen food ya. Beli lagi kulkas baru, naikin daya listrik di rumah. Nah, baru mulai buka buka rumah buat tetangga-tetangga. Mungkin tetangga-tetangga mau sekalian belanja bisa, harganya murah. Kayak gitu. Jadi mulai dari kecil dulu. Gak usah mulai langsung gede gitu loh. Gak usah mulai langsung keren. Karena bisnis kan memang bukan buat keren. Bisnis itu buat untung. Bukan buat keren gitu. Mulai dari kecil dulu. Kalau bisa sambil kerja. Katakan suami kerja, istri yang jaga di rumah. Online shopnya kan bisa sambil dikelola. Nanti kalau penghasilannya udah pasti, udah mulai rutin, baru berhenti kembangin online shopnya. Kayak gitu gitu loh. Jadi gak usah yang kayak mulai mulai langsung gede, resign apa. Ya, resikonya gede. Nah, yang ketiga, harus pinter-pinter pilih fokus. Maksudnya itu apa? Kalau bisnis lu, ya, belum besar, gak usah fokus kembangin sistem. Fokus naikin omset. Jadi lu kalau salah fokus, habis tuh bisnis. Kalau bisnis lu masih kecil, gak usah fokus perbagus etalase. Fokus dulu barangnya gimana biar laku. Intinya satu, kalau baru mulai bisnis fokus. Naikin omset itu seperti apa, bagaimana. Kalau bikin etalase bisa naikin omset, bikin etalase yang bagus. Kalau beli motor bisa naikin omset, ya cari motor second yang murah yang lu bisa pakai gitu. Kalau beli mobil truk bisa naikin omset, ya beli mobil truk ataupun sewa mobil truk buat antar barangnya gitu. Jangan yang jangan salah fokus gitu loh. Jangan fokusnya, oh bisnis gue udah mulai bagus nih, gue harus cari gudang yang gede. Ya dilihat juga gitu loh. Kadang yang kayak gitu-gitu salah langkah ya habis juga gitu. Nah, yang terakhir nih, bonus. Buat kalian yang bisnisnya sudah berjalan, ingat, pegang duit. Jangan pegang aset. Pegang duit cash yang banyak. Dalam bisnis, cash is the king. Ketika bisnis lu sulit, lu itu gak bisa pakai tanah. Lu itu gak bisa pakai rumah. Lu itu gak bisa pakai mobil. Lu pakai cash. Lu pakai cash buat beli barang. Lu pakai cash buat produksi. Lu gak bisa mobil lu beli GoPay 500 juta ya. Lu kalau mau jadiin cash jadi 300 juta bos. Jadi ingat, jangan baru punya duit dikit norak gitu loh. Baru punya duit dikit semua mau dibeli. Ganti rumah, ganti mobil, ganti motor, ganti jam tangan, ganti cincin. Istri pun lu ganti, ya ampun dah. Ingat, kalau baru punya duit dikit, pegang cash. Nanti cash lu banyak banget. Lu beli juga masih sempet. Ini 3 bisnis terbaik di 2024. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih menurut saya 3 bisnis terbaik itu di 2024. Yang pastinya di bawah 1 miliar ya. Karena kalau di atas 1 miliar mungkin sangat-sangat sedikit orang yang bisa coba. Yang pasti pertama, bisnis yang mempercepat kehidupan orang-orang. Karena di makin tahun dari tahun ke tahun, orang itu akan makin sibuk dan makin sibuk. Salah satu yang menurut saya sangat bisa berkembang adalah bisnis laundry self-service. Tetapi pastinya konsep seperti ini di Jakarta ini agak sulit karena Jakarta itu kan sewa tempatnya mahal. Jadi butuh turnover yang sangat tinggi. Tetapi di kota-kota yang besar, yang juga kota yang maju seperti mungkin Semarang, Yogyakarta, Medan, dan lain-lain, laundry self-service ini pasti akan sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena pertama, orang itu udah males lah cuci, jemur, nyetrika gitu. Pengennya itu yang ringkas saja dibawa ke tempat laundry self-service, dicuci, beres, udah. Dan juga pasti orang juga pengennya itu cepat. Kalau kita tunggu pakaian kita sampai kering kan lama ya. Tapi kalau seandainya langsung ke laundry seperti ini juga kan cepat.
Dan juga pastinya harganya jauh lebih murah daripada laundry-laundry biasa. Makanya kenapa saya katakan di kota-kota yang besar, tetapi bukan Jakarta ataupun Surabaya, itu laundry self-service itu masih akan sangat berkembang menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis kuliner murah. Kenapa? Jadi zaman itu makin hari itu makin sulit. Jadi orang itu butuh alternatif, tempat nongkrong yang asik dan murah. Bisa kita lihat lah, semua bisnis-bisnis yang murah, yang kuliner murah itu lagi menjamur banget. Dengan keuntungan yang tipis tetapi. Ambil contoh, mie gacoan, sambal-sambal bakar lah, ini itu gitu loh. Kenapa? Karena mereka murah, enak, dan asik buat nongkrong. Jadi kalau dulu kita bisa lihat di 2014 ya, orang-orang itu pengen cobain sesuatu yang sophisticated atau sesuatu yang keren banget. Walaupun harganya mahal banget gitu. Tapi orang tetap mau coba. Kalau sekarang itu hal seperti itu udah jarang. Orang akhirnya beralih ke yang murah. Jadi kalau yang murah ini, kita bisa lihat steak murah juga sangat-sangat rame kan. Jadi bisa disimpulkan bahwa bisnis kuliner murah itu akan berkembang di 2024 ini. Dan yang ketiga, terakhir, yaitu bisnis frozen food. Berapa kali saya katakan, orang itu pengen sekarang itu instan. Kalau kita bisa bikin nasi, rendang, yang bisa dipanasin pagi sebelum pergi kantor, gak usah pergi beli, gak usah ngantri, dan lain-lain, kenapa enggak? Nah, di luar negeri ini udah sangat-sangat umum. Jadi kalau di luar negeri kita ke supermarket, minimarket, pilihan makanan nasi, lauk, frozen itu banyak banget gitu loh. Jadi kita tinggal pilih hari ini pengen makan nasi Padang. Nah, ada frozennya. Nasi goreng, ada. Jadi benar-benar tinggal masukin microwave 2 menit, beres. Gitu. Jadi bisnis frozen food ini mulai sangat digemari. Dan beberapa hal seperti nugget, rendang yang frozen lah, makanan-makanan frozen gitu ya. Itu semua juga sangat-sangat akan berkembang di 2024. Seperti udang yang udah dikupas, yang tinggal diolah. Atau soto yang tinggal dipanasin gitu loh. Jadi di 2024 ini menurut saya bisnis frozen juga masih akan sangat berkembang. Tetapi pastinya satu, kalau bisa harganya jangan terlalu mahal. Karena memang tidak bisa kita pungkiri lah. Kita itu dalam masa-masa yang nggak mudah di 2024 ini. Jadi semua orang juga berusaha untuk menghemat, semua orang juga berusaha untuk bertahan gitu. Sekian 3 bisnis terbaik menurut saya. Bagaimana menurut kalian?